Assalamualaikum sahabat motivasi dimanapun Anda berada. Hinaanmu adalah motivasi bagiku. Kita akan mengambil judul seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang menghina diri kita di saat kita berada di bawah. Entah itu datang dari saudara, dari lingkungan, maupun dari seluruh masyarakat. Ketika kita berada di bawah, ekonomi kita yang selalu kekurangan, banyak sekali hinaan, cacian yang kita hadapi. Hinaan, cacian jangan gampang kita masukkan ke dalam hati, tapi jadikanlah sebagai motivasi diri kita untuk diri kita bisa lebih maju lagi. Karena apa? Karena dengan adanya hinaan seperti itu akan mendidik mental kita supaya kita bisa menjadi seseorang yang kuat. Jadi ketika kita dihina, janganlah kita sakit hati. Karena hinaanmu adalah motivasiku. Karena tanpa kita dihina, kita tidak akan pernah maju. Contoh seperti ini. Ada seorang yang hidupnya kekurangan. Datang dari pihak keluarga dia yang selalu menghina dirinya, merendahkannya, mencaci makinya. Tapi ingat, roda itu selalu berputar. Baik bagi kita yang selalu dihina oleh orang, ingat, tanamkan prinsip di dalam diri kita bahwa roda itu akan selalu berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Maka ketika kita berada di bawah, kita dihina, dicaci, dimaki, jadikanlah motivasi untuk diri kita bisa bangkit, agar diri kita bisa kuat berjuang. Dengan hinaan itu akan timbul rasa di dalam diri kita. Rasa inilah yang akan mendorong diri kita untuk supaya diri kita ini bisa bangkit. Rasa yang ditanamkan di jiwa inilah yang menanamkan agar kita bisa terus bertahan dan terus melangkah. Karena apa? Ketika kita berhenti dalam melakukan suatu permasalahan, contoh, kita ingat kata-kata orang yang telah menghina kita, kita akan memiliki sebuah prinsip, yaitu tunggu waktunya. Pasti akan berkata seperti itu orang yang terhinakan. Tunggu waktunya, tunggu saatnya. Karena roda nasib selalu berputar. Nah, karena dia berpegang teguh seperti itulah, maka dia akan berusaha mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dia. Dia tidak akan peduli bagaimana rintangan yang akan terjadi. Inilah kunci orang-orang yang sukses nantinya. Inilah kunci orang-orang yang akan jaya pada masanya. Karena apa? Karena hinaanmu itulah mereka akan jadi bangkit dan jadi pribadi yang lebih kuat. Tanpa engkau hina, kami akan selamanya seperti ini. Tanpa engkau remehkan, mungkin selamanya kami akan seperti ini. Dalam ekonomi seperti biasa-biasa saja. Tapi karena hinaanmu, jadi timbul rasa semangat di dalam diri kami untuk kami terus melangkah, untuk kami terus berjalan, untuk kami terus menerjang apa yang akan terjadi di dalam diri kami. Kami tidak akan pernah peduli. Karena hanya satu tujuan kami. Kami akan membuktikan kepada kamu yang telah menghina kami, kami ini adalah orang-orang yang mampu. Kami ini adalah orang-orang yang kuat. Karena dengan hinaanmu itulah rasa di dalam diri kami ini membakar. Rasa jiwa kami yang pertama biasa-biasa, karena engkau hina, timbullah rasa ingin saya akan membuktikan bahwa saya jauh lebih kaya dari kamu.
akan timbul seperti ini. Tapi ingat, kita tidak boleh berbalas dendam ketika kita sudah di atas nanti. Karena prinsip kita harus punya prinsip agar kita bisa maju. Ketika prinsip itu udah kau tanam di dalam jiwamu, prinsip itu udah kau pegang teguh apa yang menjadi tujuanmu, engkau tidak akan pernah peduli dengan apapun sampai prinsipmu itu akan terpenuhi, sampai prinsipmu itu engkau gapai. Maka ada peribahasa mengatakan, gantunglah mimpimu setinggi langit. Benar sekali. Karena apa? Dengan kita bermimpi, kita fokus dengan mimpi, apa yang menjadi mimpi kita, tujuan kita akan pernah sampai. Meskipun terkadang engkau ingin menggapai jatuh terus terjatuh, hinaan masuk, cacian masuk, terpaan masuk, engkau akan menjadi pribadi yang kuat, saya jamin. Engkau akan dididik mentalnya semental baja. Engkau akan menghilangkan semua prasangka demi tujuanmu. Maka sahabat motivasi semua, jadikanlah hinaan orang-orang menjadi motivasi diri kamu untuk menggapai impianmu. Karena tanpa ada didikan dari orang lain, tanpa ada ujian dari orang lain, kita tidak akan pernah mampu mencapai sebuah kesuksesan. Kesuksesan dapat diraih ketika kita mampu melewati ujian demi ujian, hinaan demi hinaan, terpaan demi terpaan, rintangan demi rintangan yang akan kita hadapi. Sahabat motivasi semua, janganlah berputus asa. Janganlah engkau dendam ketika engkau dihina. Teruslah melangkah, teruslah berjalan. Saya hanya bisa memberikan sedikit motivasi karena yang mampu menjalankan adalah kau. Orang-orang yang di sana, orang-orang yang selalu berjuang untuk menggapai mimpinya. Kuncinya satu, teruslah berjalan, teruslah melangkah, teruslah hadapi rintangan yang akan terjadi sampai engkau menemukan sebuah kesuksesan yang akan engkau raih. Kita belajar di sekolah dari SD, dari TK, diawali kita dimulai belajar membaca. Di SD kita mulai naik peringkat, timbullah semester 1 ujian nasional, semester 2 naikkan. Itu sekolah pun ada tahap-tahap ujian untuk dia mencapai sebuah kelulusan. Begitupun diri kita, hanya bedanya di sekolah dia ada ujian-ujian. Kita pun juga ada ujian, dia orang ujian matematika, bahasa Inggris. Kita ujian kita apa? Ujianlah kehidupan. Meskipun engkau kelulusan sarjana segala macam, praktek segala macam, teori segala macam, karena kehidupan ini jangan terlalu banyak teori. Wujud dari apa yang akan engkau jalankan. Sekolah bagus, tapi sekolah mengajarkan kita tentang teori. Wujud praktek yang akan terjadi ketika kita berada di lapangan. Maka dari itu, sahabat motivasi semua, janganlah engkau terus berputus asa atas penghinaan orang. Terus melangkah dan teruslah berjalan. Salam motivasi semua.